بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung, terutama nikmat yang kita sedang menjalani saat ini, yaitu nikmat salat maghrib berjamaah, kemudian nikmat menjalankan afdalul qurab, amalan ketaatan yang paling mulia, yang paling afdal, yaitu talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Wa inna fadla al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Dan sesungguhnya keutamaan orang yang memiliki ilmu dibandingkan orang ahli ibadah seperti keutamaan bulan pada malam purnama, yakni bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang. Bukan berarti orang yang memiliki ilmu tidak mengamalkan, tidak beribadah, karena konsekuensi ilmu yaitu amal, ibadah. Zakatul ilmi bil amal, zakatnya ilmu dengan amal dan juga dengan diajarkan. Dan juga Ali radhiyallahu anhu berkata, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu menuntut untuk diamalkan, maka jika dijawab yakni mengamalkan ilmu, maka ilmu akan tetap. Wa illa irtahal, akan tapi jika tidak diamalkan, maka ilmu itu pergi, tidak ada buahnya. Dan juga jangan sampai kita masuk dalam ayat dalam surat As-Saff, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan apa yang kalian tidak lakukan. Wal a'yadu billah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Dan di antara kemuliaan suatu ilmu, keutamaan ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dalam surat Taha. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkan aku ilmu. Maka tidak ada cukup kemuliaan suatu ilmu, Allah merintahkan nabinya untuk meminta tambahan. Dan ahli tafsir, seorang mufassir mengatakan, falau kana syai'un ashraf min al-'ilm la amara Allah ta'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam an yas'alahu al-mazid minhu kama amara an yastazidahu min al-'ilm. Kalau aja ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu,
maka pasti Allah akan memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan dari ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ilmu. Maka dari itu Nabi SAW, salah satu doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikanlah aku manfaat terhadap apa yang Engkau ajarkan, dan ajarkan kepada saya apa yang bermanfaat untuk saya, dan tambahkan kepada saya suatu ilmu. Dan juga diriwayatkan Nabi SAW setelah salat subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang thayyib, yang baik, dan amalan yang diterima. Maka dari itu kita membahas dalam majlis ini, membahas manhajul muslim, pedoman seorang muslim, cara hidup seorang muslim, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, tidak lain dan tidak bukan untuk melaksanakan ketaatan yang paling mulia, yaitu menambah ilmu untuk diamalkan. Alhamdulillah, kita sudah memasuki pembahasan akidah, yang mana memasuki pembahasan al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditafsilkan lagi, dirincikan lagi di antara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman terhadap rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan juga asma' dan sifat. Kita sudah memasuki al-iman bi rububiyatillah taala, beriman terhadap sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tauhidur rububiyah, yang mana tauhidur rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi, mengesahkan Allah terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki hambanya, tidak ada sekutu di dalamnya. Yang mana al-muallif rahimahullah, pengarang, menyebutkan pembahasan al-iman bi rububiyatillah li kulli syai', kemudian menyebutkan dalil-dalil naqli, dalil-dalil penukilan dari Quran dan penukilan yang lain, dan juga menyebutkan dalil aqli, yang mana kita sudah membahas dalil aqli, yaitu dalil sesuai akal sehat, sampai nomor 3 walillahil hamd. Maka kita masuk dalil aqli yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, tafarruduhu ta'ala bil mulki li kulli syai' wa tasarrufuhu al-mutlaq fi kulli syai' wa tadbiruhu li kulli syai' dalun ala rububiyyatih, idh min al-musallam bihi lada kaffatil bashar anna al-insan كغيره من الكائنات الحية في هذا الوجود لا يملك على الحقيقة شيئا، بدليل أنه يخرج أول ما يخرج إذا هذا الوجود عاري الجسم حاسر الرأس حافي القدمين، ويخرج عندما يخرج منه مفارقا له ليس معه شيء سوى كفن يوارى به جسده، فكيف إذن يصح أن يقال innal insan malikun li syai'in 'ala al-haqiqah fi hadzal wujud? Keesaan Allah Subhanahu wa taala dari segi sifat al-mulk, memiliki, menguasai terhadap segala sesuatu, dan pengaturan Allah secara mutlak, secara absolut pada segala sesuatu, dan pengelolaan Allah Subhanahu wa taala untuk segala sesuatu adalah bukti sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang dapat diterima bagi seluruh makhluk, seluruh manusia, sesungguhnya manusia seperti makhluk hidup lainnya tidak memiliki sesuatu secara hakikat, secara sebenarnya. Dalilnya apa? Al-muallif menyebutkan dalilnya. Dalilnya ketika manusia keluar, dilahirkan di dunia ini dalam keadaan ariyal jism, tidak menggunakan pakaian, hasir ras, tidak ada tutup kepala, tidak ada alas kaki,
kemudian keluar berpisah dari dunia ini, yakni meninggal, tidak ada yang dia bawa kecuali kafan, hanya kain kafan yang menutup jasadnya. Maka masih pantaskah jika dikatakan sesungguhnya manusia itu memiliki sesuatu atas hakikatnya, yakni dengan sebenarnya? Maka al-muallif rahimahullah melanjutkan, wa idza batala an yakuna al-insan wa huwa ashraf hadhihi al-kainat malikan li syai'in minha faman al-maliku idzan. Dan jika telah gugur bahwasanya manusia, yang mana manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk hidup yang paling mulia, yakni telah gugur manusia memiliki sesuatu secara hakikat, maka siapa yang memiliki sebenarnya? Qala al-muallif rahimahullah, pengarang melanjutkan, al-maliku huwallahu wahdah, wallahu wahdah wa biduni jadal wala syakkin wala raib. Yang memiliki sebenarnya adalah hanya Allah semata, dengan tanpa perdebatan, dengan tanpa keraguan. Wa ma qila wa sullima fil mulkiyyah yuqalu wa yusallamu kadzalika fi at-tasarruf wa at-tadbir li kulli sha'nin min shu'uni hadhihi al-hayah. Wa la 'amru Allah idzan la hiya sifatu ar-rububiyyah, al-khalq, ar-rizq, al-mulk, at-tasarruf, at-tadbir. Dan kata muallif rahimahullah, apa yang dikatakan dan diterima dalam hal mulkiyah, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan juga dan bisa diterima juga dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan sifat pengelolaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh kebutuhan di bumi ini. Wala amrullah, dan demi Allah, maka itulah yang disebut dengan sifat rububiyyah. Sifat rububiyyah yakni al-khalq, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanyalah Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, tidak ada sekutu baginya. Ar-rizq, sifat pemberi rizki, hanya Allah yang memberikan rizki kepada makhluknya. At-tadbir, pengelolaan Allah Subhanahu wa taala. Al-mulk, sifat kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. At-tasarruf, dan sifat pengaturan Allah Subhanahu wa taala. At-tadbir, dan sifat pengelolaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut rububiyah, yakni perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidur rububiyah, ifradullah taala bi af'alih, mengesahkan Allah dari segi perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, meyakini hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki pada makhluknya. Wa qadiman qad sallamaha akabirul wataniyyin min 'abadatil asnam, sajjala dzalika al-Qur'an al-Karim fi ghairi suratin min suwarih. Dan sudah lama hal ini diterima oleh pembesar-pembesar orang yang menyembah berhala, orang-orang musyrik yang menyembah berhala, patung-patung. Sifat rububiyah Allah diterima oleh mereka. Musyrikin Makkah, orang-orang musyrik di Makkah mengakui sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini dicatat di Al-Qur'an Al-Karim, tidak hanya satu surat, dalam banyak surat. Salah satunya disebutkan dalam surat Yunus ayat 31 dan 32. Qala ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan, dan juga siapa yang bisa mengeluarkan dari yang mayit, dari yang yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan hal yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan juga siapa yang bisa mengatur seluruh perkara. Fasayaquluna Allah, maka orang-orang musyrik semuanya akan berkata Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa melakukan hal itu.
memberikan rezeki, menciptakan semua hal, pendengaran, penglihatan, menghidupkan dari yang mati kepada yang hidup, yakni melahirkan, dan dari yang mati kepada yang hidup, al-ba'ats. Al-ba'ats yakni membangkitkan. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Fadzalikumullahu rabbukumul haq, maka itulah Allah Subhanahu wa taala rabbukumul haq, Rabb kalian yang al-haq, yang benar. Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal, maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Dan inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya kebenaran sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif menyebutkan beberapa dalil naqli dan juga dalil aqli yang ditutup dengan dalil yang keempat. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan al-faslu tsalits, pasal yang ketiga, bab yang ketiga, yaitu al-iman bi ilahiyatillah ta'ala lil awwalin wal akhirin. Iman dengan sifat ilahiyah Allah atau uluhiyah Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk yang pertama sampai yang terakhir. Bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Uluhiyah. Sebelum kita memasuki pembahasan, kita harus tahu makna uluhiyah. Apa arti uluhiyah? Al-uluhiyah berasal dari kata alaha ya'lahu. Artinya abada ya'budu. Alaha ya'lahu, abada ya'budu, yakni menyembah. Alaha menyembah. Ilah, ilah artinya makhluk, yang disembah, isim maf'ul. Ilah artinya makhluk, ilaha ibadah. Maka uluhiyah artinya ibadah, peribadatan. Makanya makna tauhidul uluhiyah, tauhidul uluhiyah maknanya ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi peribadatan, tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sarfu jami'al ibadat lillah Subhanahu wa taala, melakukan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah dalam segi ibadah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah, tidak menyembah berhala, menyembah kubur. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidul uluhiyah. Ifradullah taala bil ibadah. Yang kata lainnya adalah tauhidul ibadah. Baik, dan inilah tujuan makhluk diciptakan di dunia ini, untuk tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah. Allah berfirman dalam surat Al-Dhariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkanku, yakni hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dalam hal apapun. Dan inilah syarat ibadah. Syarat ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama ikhlas, murni. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur kepada makhluk, riya, sum'ah dan lain-lain. Ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mutaba'ah, mengikuti Rasul sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, yu'minul muslim bi uluhiyyatillahi ta'ala li jami'il awwalin wal akhirin. Seorang muslim beriman dari segi sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya hanya Allah yang berhak disembah. Li jami'il awwalin wal akhirin, untuk semua makhluknya dari pertama sampai akhir. Wa annahu la ilaha ghairu, dan sesungguhnya dialah tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah ghair, selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah harus ada an-nafy wal itsbat. La ilaha illallah. An-nafy la ilah, peniadaan. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Peniadaan. Illallah, kecuali hanya Allah. Itsbat, penetapan bahwasanya
yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka di sini harus ada dua, an-nafyu wal itsbat. Harus ada peniadaan sesembahan selain Allah, dan harus ada itsbat, penetapan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Kata ulama, man athbata wa lam yanfi faqad asyrak, wa man nafa wa lam yuthbit faqad alhad, wa man nafa wa athbata fi anin wahid faqad wahhad. Barang siapa yang itsbat, menetapkan bahwasanya Allah adalah sesembahan, Tuhan yang berhak sembah, walam yanfi, akan tapi tidak meniadakan, tidak ada meniadakan sesembahan selain Allah, faqad asyrak, maka dia telah syirik. Karena dia meyakini Allah sesembahan, akan tapi tidak menafikan sesembahan yang lain selain Allah. Seperti kaum musyrikin Quraisy, mereka meyakini Allah adalah sesembahan yang berhak disembah, akan tapi mereka syirik menyembah patung dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dari segi peribadatan. Man athbata wa lam yanfi faqad asyrak. Barang siapa yang menetapkan bahwasanya Allah adalah sesembahan, wa lam yanfi, dan tidak menafikan sesembahan selain Allah, maka dia telah syirik. Wa man nafa wa lam yuthbit faqad alhad. Akan tapi barang siapa yang meniadakan, tidak ada Tuhan misalnya, walam yuthbit, akan tapi dia tidak menetapkan Allah adalah Tuhan, faqad alhad, maka sungguh dia telah ateis, sungguh dia telah menyimpang. Seperti orang ateis, tidak meyakini adanya Tuhan, mulhid. Wa man nafa wa athbata fi anin wahid faqad wahhad. Barang siapa yang menafikan dan menitsbatkan, menetapkan dalam satu waktu, maka dia telah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertauhid harus ada nafi dan itsbat, menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan menitsbat, menetapkan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian al-muallif rahimahullah berkata, wala ma'budu bihaqqin siwah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika lil adillati an-naqliyyah wal 'aqliyyah at-taliyah wa li hidayati Allah ta'ala lahu qabla kulli syai', id man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya. Dan itu karena dalil-dalil naqli dan dalil-dalil aqli yang akan disebutkan berikut ini, dan juga karena hidayah Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu. Karena apa? Karena orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil naqli, yakni dalil penukilan. Qala rahimahullah, yang pertama, syahadatuhu ta'ala wa syahadatu malaikatihi wa ulil ilmi ala uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Faqad jaa qawluhu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Surat Ali Imran ayat 18. Persaksian Allah Ta'ala dan persaksian para malaikatnya dan orang-orang yang memiliki ilmu terhadap sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang berhak disembah. Maka disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikatnya pun bersaksi, dan orang-orang ahli ilmu yang memiliki ilmu yang menegakkan keadilan pun bersaksi. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ali Imran ayat 18. Kemudian dalil yang kedua, qala rahimahullah, ikhbaruhu ta'ala bidzalika fi ghairi ayatin min kitabihil aziz. Kabar dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu bukan hanya satu ayat di Al-Qur'an Al-Karim, di beberapa ayat. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, yakni ayat kursi.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah lah la ilaha illa hu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, uluhiyah. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup kekal. Al-Qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, yang tidak merasakan ngantuk dan juga tidur. Dan juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan ilah kalian, Tuhan kalian adalah ilah yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala li nabiyhi Musa alaihi salam, dan juga Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam dalam surat Taha ayat 14, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya saya Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali saya. Fa'budni, maka sembahlah saya, tauhidkan saya. Wa qala li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah. Wa qala mukhbiran an nafsihi, dan Allah mengabarkan tentang dirinya dalam surat Al-Hasyr ayat 22 dan 23, huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah huwa ar-rahmanur rahim. Huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib, yang tidak nampak dan yang nampak. Huwa ar-rahmanur rahim, dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan juga Dia Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha raja dan maha suci. Inilah dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya tauhidul uluhiyah yang mengandung an-nafy wal itsbat, peniadaan dan penetapan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Kita terjemahkan yang berhak disembah, karena kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan, Tuhan ada banyak, tapi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar, yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil yang ketiga yang menunjukkan tentang sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang terakhir dalam dalil naqli. Qala rahimahullah, ikhbaru rusulihi alaihi wassalatu wassalam bi uluhiyyatihi ta'ala wa da'wati umamihim ila al-i'tiraf biha wa ila ibadatihi ta'ala wahdahu duna siwah. Kabar dari para rasul alaihi wassalatu wassalam tentang sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dan dakwah para rasul kepada umat-umat mereka semuanya mendakwahkan tentang tauhid uluhiyah, ila al-i'tiraf biha, untuk mengakui hal itu dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, semata, tanpa menyekutukannya. Fa inna Nuhan qala, dan sesungguhnya Nuh berkata di dalam surat Al-A'raf ayat 59, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia.
وكنوح هود وصالح وشعيب ما منهم أحد إلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Dan seperti Nabi Nuh alaihi salam, nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam, tidaklah dari mereka seorang pun kecuali mereka pun berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ma lakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waqala Musa li Bani Israil, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Bani Israel dalam surat Al-A'raf ayat 140, aghayra Allahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'ala al-'alamin. Pantaskah aku mencari Tuhan untuk kalian selain Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala faddalakum 'ala al-'alamin. Dialah yang melebihkan kalian atas segala umatnya pada zaman itu. Bani Israel dikasih kenikmatan yang begitu banyak, dikasih makanan dari surga, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari Fir'aun, diberikan kenikmatan yang banyak, diturunkan nabi-nabi dari keturunan mereka, dijadikan imam-imam dari mereka. Berbagai kenikmatan yang mana Allah faddalahum 'alal 'alamin. Allah melebihkan Bani Israel atas umat yang lain. Akan tapi Bani Israel malah meminta sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Qalahu li Bani Israel lamma talabu minhu an yaj'al lahum ilahan sanaman ya'budunahu. Nabi Musa alaihissalam berkata hal itu, aghairallah abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Berkata kepada Bani Israel ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan sesembahan patung untuk mereka ibadahi. Wal'iyadu billah. Bani Israel diberikan kenikmatan yang begitu banyak, malah minta sesembahan patung selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Yunus fi tasbihihi, dan Nabi Yunus alaihissalam berkata dalam salah satu tasbihnya dalam surat Al-Anbiya ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi tashahhudihi fi shalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam tasyahudnya, di dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Disinilah selesailah al-muallif rahimahullah menyebutkan dalil-dalil naqli, 3 dalil naqli. Kemudian beliau menyebutkan dalil aqli, dalil secara akal sehat. Yang pertama, qala rahimahullah, inna rububiyyatahu ta'ala الثابتة دون جدل مستلزمة لألوهيته وموجبة لها، فالرب الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويضر هو المستحق لعبادة الخلق والمستوجب لتأليههم له بالطاعة والمحبة والتعظيم والتقديس وبالرغبة إليه والرهبة منه. Sebelumnya kita katakan bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzim tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan hamba untuk bertauhid uluhiyah. Ketika seseorang meyakini hanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, maka seorang hamba tauhid uluhiyah, tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang muslim meyakini hanya Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya, maka seorang hamba tidak meminta rezeki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki rasa tawakal, al-i'timad ala Allah, bertawakal kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu muallif rahimahullah menyebutkan sesungguhnya sifat rububiyah Allah taala yang tetap dengan tanpa perdebatan mustalzimah li uluhiyyati, mengharuskan
tauhid uluhiyah, mengharuskan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, karena Allah Al-Khaliq. Allah lah yang menciptakan hambanya, makhluknya, mengatur alam semesta, berikan rezeki makhluknya, wa mujibah laha, dan mewajibkan tauhid uluhiyah. Maka Rabb yang bisa menghidupkan dan mematikan, yang bisa memberikan dan melarang, menahan, dan bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat, huwal mustahiqqu li ibadatil khalq. Hanyalah dia yang berhak diibadahi oleh makhluknya, dan dialah yang wajib untuk dipertuhankan pada Allah Subhanahu wa taala bil ta'ah, dengan ketaatan, wal mahabbah, dan rasa cinta, wat ta'zim, dan rasa pengagungan, wat taqdis, dan memuliakan, bir raghbah ilaih, dan berharap, war rahbah minhu, dan merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhidul rububiyyah yastalzim tauhid uluhiyyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seorang muslim bertauhid dari segi uluhiyah. Karena itu musyrikin Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy meyakini tauhid rububiyah. Maka dari itu dikatakan dalam ayat, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, siapakah yang menciptakan alam semesta? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Maka diingkari kepada mereka, kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, dalil akal sehat. Qala rahimahullah, idza kana kullu syai'in min al-makhluqat marbuban lillahi ta'ala, بمعنى أنه من جملة من خلقهم ورزقهم ودبر شؤونهم وتصرف في أحوالهم وأمورهم، فكيف يعقل تأليه غيره من مخلوقاته المفتقرة إليه؟ وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إله تعين أن يكون خالقها هو الإله الحق والمعبود بصدق. Jika segala sesuatu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Artinya bahwasanya makhluk tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur urusan mereka, keadaan mereka, urusan-urusan mereka. Maka masuk akalkah beribadah kepada selainnya dari kalangan makhluk-makhluknya, yang mereka semua para makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Antumul fuqara ila Allah, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahul ghaniyyul hamid, Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada hambanya. Al-Hamid, Maha terpuji. Dan jika telah gugur di kalangan makhluknya ada ilah, sesembahan, ta'ayyana an yakuna khaliquha huwal ilahul haq wal ma'budu bisidq, maka wajib, maka tidak, jika batal, jika gugur dari kalangan makhluk ada ilah, Tuhan yang berhak disembah, maka dipastikan bahwasanya sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah al-ilah al-haq, ilah yang berhak disembah dengan benar, dan al-ma'bud bisidq, yang diibadahi dengan jujur. Insyaallah kita lanjutkan dalil yang ketiga di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.